Ibu Guru. Selamat pagi, Bu Guru. Oke, selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Baik anak-anak, apa kabar kalian pagi ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Oke, syukurlah kalau semuanya sehat. Nah, anak-anak, pagi ini sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pagi ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan. Semuanya berdiri. Mari teman-teman serta Bapak Ibu Guru sebelum kita mulai dengan pelajaran kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami Yang benar di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat kami. kemudian Pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Paulus dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Katrina. Silakan duduk anak-anak. Oke, sebelum kita mulai mau cek kehadiran dulu. Apakah semuanya hadir? hadir. Hadir, ada yang tidak hadir? Oke, tidak apa-apa. Sebentar, Ibu terima laporan dari ketua kelas ya. Bisa? Oke. Baik, Ibu mau tanya dulu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Zat aditif Tentang apa, Katarina? Tentang? aditif yang ditambahkan pada makanan dan minuman. Oke, zat aditif atau zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman. Jenis-jenis zat aditif apa saja? Ada yang masih ingat? Oke, manis, Angkat tangan, silakan yang tahu. Oke, Elsiana. manis, pewarna, penyedap, pengawet. Oke, ada pemanis, ada pengawet, ada pewarna, ada penyedap. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang zat aditif pewarna. Semua sudah siap untuk belajar tentang zat aditif pewarna? Siap, Ibu. Oke, bagus. Semangat ya. Nah, sekarang kalian semua perhatikan gambar di depan. Pernah lihat minuman berwarna seperti ini? Pernah, Ibu. Pernah ya. Ada warna apa saja? Biru, Oke, Katarina. kuning, merah, orange, biru muda. Oke, bagus ya. Terima kasih Katarina. Nah, mengapa minuman ini bisa berwarna? Pernah ditambahkan pewarna. Oke, karena ditambahkan pewarna. Nah, selain minuman ini, apakah ada makanan atau minuman berwarna lain yang kalian pernah makan kah, atau pernah minum kah, atau yang kalian ketahui? Apa saja? Ada yang Apa? nasi kuning, Nasi kuning, ale-ale, ale-ale, kue, kue, Anesta, esquito, apa lagi? nasi, Es lilin. Oke, jadi banyak ya makanan dan minuman yang berwarna. Nah, setelah itu, kalau seandainya kalian pernah lihat pelangi? Pernah, Ibu. Oke. Coba kalian bayangkan kalau pelangi itu cuma terdiri dari satu warna. Apakah kelihatan menarik? Tidak. Tidak, toh? Nah, ternyata zat pewarna juga digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memberi warna pada makanan dan minuman. Untuk apa? Supaya supaya ya makanan dan minuman kelihatan menarik. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah melalui kajian literatur kalian dapat menyelidiki kandungan zat pewarna alami dan buatan pada makanan dan minuman. Dan yang kedua, melalui kegiatan praktikum sebentar kalian dapat membedakan zat pewarna alami dan buatan pada makanan dan minuman. Nah, yang ketiga, melalui kegiatan kajian literatur kalian dapat menganalisis dampak atau bahaya penggunaan zat pewarna buatan pada makanan dan minuman. Dan yang keempat, melalui kajian literatur juga kalian dapat menemukan solusi pengganti zat pewarna buatan pada makanan dan minuman. Bisa paham? Bisa, Ibu. Oke. Nah, anak-anak, selama kegiatan juga Ibu akan memberikan penilaian kepada kalian berupa penilaian sikap,
penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Bisa toh? Bisa mengerti? Bisa Ibu. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video. Tapi sebelum itu mau tanya dulu. Di sini siapa nih yang sering makan kerupuk? Siapa yang sering makan kerupuk? Angkat tangan dulu, Ibu mau lihat dulu. Oke. Suka kerupuk yang warna biasa atau yang berwarna? Berwarna. Oke. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan video tentang penyalahgunaan pewarna tekstil pada kerupuk. Ibu harap kalian bisa mengamati videonya dengan baik. Bisa paham toh? Bisa Ibu. Oke. Kerupuk, cemilan kenyang ini menjadi favorit banyak orang. Namun siapa menyangka di balik kerenyahan dan warna-warninya ada oknum nakal yang menambahkan zat kimia berbahaya untuk memerlukan keuntungan dari bisnis penjualan kerupuk. Berikut penelusuran tim redaksi. Siapa yang tidak suka camilan yang satu ini? Ya, bagi sebagian orang Indonesia, kurang afdol rasanya jika makan tanpa kerupuk. Kini, seiring berkembangnya zaman, kerupuk hadir dengan aneka warna dan bentuk. Tapi siapa sangka, di balik warna-warni dan kerenyahan yang menggoda, ada kandungan zat kimia berbahaya dalam kerupuk. Sejumlah oknum produsen kerupuk nakal diduga mencampurkan zat pewarna tekstil dan pengawet kimia. Tujuannya agar warna dan tampilan kerupuk buatannya lebih menarik mata pembeli. Penasaran akan kebenaran kabar ini, kami pun menelusuri sejumlah pasar tradisional. Tidak sulit menemukan beragam jenis kerupuk di toko kelontong dan bahan makanan mentah. Para pedagang biasanya mematok harga 15 hingga Rp25.000 per kilogram. Kami pun membeli beberapa jenis kerupuk untuk dijadikan sampel. Ada kerupuk berwarna merah jambu yang biasa menjadi taburan soto, kerupuk oranye yang sering disantap bersama gado-gado, dan kerupuk mie kuning pelengkap asinan. 3 sampel kerupuk ini pun kami bawa ke Laboratorium Kimia Universitas Indonesia untuk diuji kandungannya. Pengujian ini dilakukan secara kualitatif dengan parameter pewarna tekstil, jenis rodamin B, dan formalin. Ketiga sampel kerupuk ini dihancurkan, kemudian dilarutkan di dalam air mendidih untuk diambil ekstraknya. Dan ekstrak inilah yang diuji dengan kalium permanganat. Jika setelah ditetesi cairan ungu ini sampel berubah warna, maka bisa dipastikan kerupuk mengandung formalin. Hasilnya sungguh mengejutkan. Setelah menunggu 30 menit, ketiga sampel yang diuji semuanya berubah warna. Artinya, semua kerupuk yang diuji positif mengandung formalin. Sementara, 1 sampel kerupuk positif mengandung rodamin B yang biasa dipakai dalam industri cat dan tekstil. Metode yang kita gunakan adalah metode reaksi redoks, jadi menggunakan vibrasi dengan permanganat, PTK ya, bukan PTK kita pernah dengar. Nah, ini menghasilkan perubahan warna, jadi dari warna pink menjadi tak berwarna secara kualitatif. Namun kalau secara kuantitatif kita ada metode lain lagi dengan menggunakan instrumen. Gitu. Jadi tiga-tiganya menunjukkan adanya perubahan warna tadi. Kurang lebih. Dari hasil pemantauan kita secara kualitatif, kerupuknya ini yang paling besar. Ya. Formalin sejatinya adalah zat kimia pembunuh bakteri yang bersifat mengawetkan benda. Sedangkan rodamin adalah zat pewarna yang sering digunakan untuk industri tekstil dan furniture. Jadi bayangkan, dalam jangka panjang, jika tertelan tubuh, kedua zat ini akan bersifat karsinogenik dan merusak sel-sel serta organ tubuh kita. Risiko penyakit juga mengintai jika zat tambahan berbahaya ini terlanjur masuk ke dalam tubuh. Jika terhirup, formalin bisa menyebabkan iritasi saluran pernafasan dan dalam jangka panjang bisa memicu kanker hidung dan hati. Hasil uji ini juga menunjukkan jika pemerintah masih belum mampu melindungi masyarakat dari maraknya makanan yang diolah dengan tambahan zat kimia berbahaya. Meskipun banyak penggemar kerupuk yang mengaku takut makan kerupuk, sebagian warga yang tak mau bahaya pewarna tekstil rodamin B dan formalin
justru tidak peduli akan ancaman penyakit mematikan ini. Suka kayak ya hampa aja kayak kalau ada. Oke. Semua sudah amati videonya tadi? Sudah, Ibu. Oke. Nah sekarang Ibu mau tanya dulu, apa informasi atau hal apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Oke, Katarina. Kerupuk mengandung rodamin B dan formalin. Oke, ada kerupuk yang mengandung formalin dan rodamin B. Ada lagi? Oke, Benedikta. Oke, ternyata rodamin B bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit. Ada lagi? Siapa? Oke, Emiliana. Berbahaya rodamin B bagi kesehatan. Oke, ternyata rodamin B berbahaya bagi kesehatan. Ada lagi yang memberikan pendapat berdasarkan tayangan video tadi? Oke, nah berdasarkan pendapat kalian tadi, ada 3 orang yang memberikan pendapat. Kita dapat merumuskan masalah. Kira-kira siapa nih yang bisa merumuskan masalah berdasarkan tayangan video tadi? Siapa nih? Oke, Katarina dulu. Kenapa rodamin B berbahaya bagi kesehatan? Oke, mengapa zat pewarna rodamin B berbahaya bagi kesehatan? Oke, yang pertama, yang kedua siapa? Oke, Benedikta. Mengapa tidak menggunakan telur plastik pada kulit? Oke, Benedikta mengatakan bahwa mengapa pedagang menggunakan pewarna tekstil pada kerupuk. Nah, berdasarkan pendapat kedua teman kalian, kita dapat merumuskan pertanyaan dasar atau masalah. Yang pertama, mengapa zat pewarna rodamin B berbahaya bagi kesehatan? Dan yang kedua, mengapa pedagang menggunakan pewarna tekstil pada kerupuk? Nah, sekarang berdasarkan 2 pertanyaan dasar ini, kalian akan diskusikan bersama teman kelompok kalian. Ya, Ibu akan baca LKPD kepada setiap kelompok. Jadi kalian akan diskusikan 2 pertanyaan ini dan menjawabnya. Setelah itu, kalian juga akan melakukan praktikum untuk membedakan zat pewarna alami dan buatan. Sekarang Ibu persilahkan kepada setiap kelompok langsung itu bagi LKPD dulu. Ya, kelompok 1. Oke. Kelompok 2. Ada 2 ya. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, silakan. Dan kelompok 3. Ini bahan ajarnya sebentar. Lihat ya. Oke, sekolong 1 bahan ajarnya. Ini juga sekolong 1. Oke, silakan. Sekarang silakan buka LKPD-nya dan juga bahan ajar. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian membaca bahan ajar. Ya, silakan dibaca. Baca mulai dari halaman 2. Bahan ajar dibaca mulai dari halaman 2. Silakan. Waktunya dikasih 5 menit untuk membaca bahan ajar. Dari halaman 2. Bahan ajar baca dulu. Ya, halaman 2. Baca dulu ini nah. Jadi ya. Silakan dibaca 5 menit.
Oke, perhatian anak-anak, waktu untuk membaca sudah selesai. Sekarang setiap kelompok buka LKPD-nya dan lihat di LKPD. Ayo setiap kelompok buka LKPD-nya, ya. Sekarang masing-masing kelompok sudah buka LKPD. Nah, buka di sini di permasalahan, lembar permasalahan. Nanti di lembar permasalahan ini kalian silakan menuliskan 2 pertanyaan dasar ini untuk kalian diskusikan sebentar. Bisa? Yang di lembar ini. Ini ada nih. Oke. Mana kelompok 4 sudah? Kelompok 3 sudah? Oke. 4 kelompok 2 sudah. Oke. Pada lembar ini silakan kalian tuliskan pertanyaan dasar atau rumusan masalah yang telah kita buat tadi di sini. Terus kemudian kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Ya? Bisa ya? Bisa ya. Oke. Setelah itu di belakang ada praktikum. Ada praktikum ya. Nah, kelompok 1 karena ada 4 jenis praktikum untuk kegiatan hari ini. Jadi kelompok 1 akan melakukan praktikum yang pertama. Yang kelompok 1 ya. Silakan coba dilihat di LKPD-nya tentang lakukan zat pewarna buatan yang ditambahkan dengan kapur sirih. Sedangkan kelompok 2 kalian akan membuat melakukan praktikum yang nomor 2. Ya? Bisa paham? Yang kelompok 3 kalian melakukan praktikum yang nomor 3. Ada toh? Oke, yang kelompok 4 juga demikian, melakukan praktikum yang nomor 4. Oke. Sekarang Ibu persilakan kepada ketua-ketua kelompok untuk mengambil alat dan bahan di depan yang telah disiapkan. Ya, silakan ketua-ketua kelompok. Dari kelompok 1 dulu, satu-satu. Tidak semuanya bangun. Oke. Kelompok 1. Ambil ini semuanya. Oke, temannya bantu ambil dulu. Ayo, silakan yang kelompok 1. Silakan sekarang kelompok 2, silakan ambil alat dan bahannya. Dan kelompok 2. Kalian lihat silakan. Silakan ambil. Oke, silakan. Sudah? Belum dulu, sebentar dulu. Ini
cepat, silakan. Kalau bukti jangan lupa sama. Supaya pelan-pelan harus cepat. Iya, ambil dari sini. Oke, satu lagi ini. Oke. Sudah, semua kelompok sudah ambil catatan? Oke, sekarang silakan kalian melakukan praktikum. Baca langkah-langkahnya di LKPD dan silakan lakukan praktikum. Silakan. Ya. Nanti yang tulis siapa? Yang tulis siapa? Yang tulis. Oke. Nanti kalian baca dulu. Kalian berapa? Nanti yang tulis ini suka tulis di depan di sini. Misalnya kita tulis di depan Anda. Nanti kau tulis yang depan, ya? Bisa. Oke. Nah, terus ini juga tulis tumit gitu. Ini warna merah ini bukan. Jadi nanti diklik besok bukan dong. Kalau apa seperti ini. Oke. Sekarang mau lihat di mana dulu? Merah dulu. Oke, berarti tulis dulu. Ini apa? Kalau ini apa? Merah dulu. Ya? Oke. Nah, aku bisa lihat dong. Setelah perempuan. Sudah selesai?
Sudah selesai? Oke, silakan sekarang kau jawab pertanyaan. Nanti kasih tanya ya. Sudah? Kelompoknya sudah? Oh yang kelompok tua. Nah ini tadi sudah. Baca di sini. Ya. Kalau boleh tulis sesuatu baca di sini. Ya. Aku juga di sini. Ya. Satu. Iya. Iya betul. Jadi itu. Kita harus kerja keras. Sudah selesai? Sudah? Oke. Waktu untuk praktikum dan diskusi sudah selesai. Sekarang rapikan dulu alat dan bahannya dengan baik. Jangan sampai tumpah. Dirapikan dulu alat dan bahannya. Dirapikan baik. Jangan sampai ada yang tumpah dan kena NKPD atau mana aja. Ya? Sudah? Sudah dirapikan? Oke, dirapikan lagi. Cek di setiap kelompok sudah rapi kah belum? Sudah? Sudah. Yang kelompok keempat, rapikan dulu baik. Dikasih rapi baik. Ya. Kelompok kedua, kasih rapi lagi. Iya, oke. Oke, sekarang kita akan mempresentasikan hasil praktikum dan diskusi kalian. Tapi sebelum itu, Ibu mau uji kalian punya konsentrasi dulu. Apakah masih konsentrasi atau masih semangat atau tidak? Bisa toh? Bisa? Goyang-goyang tangan begitu. Oke, sudah. Selesai.
ya, tangannya begini saja. Tapi kalau misalnya cacing itu pendek, gerakannya begini. Bisa? Bisa, ya. Kalau gajah itu besar, gerakannya begini. Tapi kalau misalnya semut itu kecil, gerakannya begini. Bisa? Bisa. Oke, ini mau coba dulu. Ular itu apa? Panjang. Kalau cacing? Pendek. Oh, masih ada yang pendek begini. Ulang lagi. Gajah? Besar. Ini dia masih begini nih. Kalau semut? Kecil. Oke. Kalau cacing? Pendek. Ada yang masih pendek tapi begini. Oke, ulang lagi. Kalau ular itu apa? Panjang. Kalau cacing? Pendek. Kalau gajah? Besar. Kalau semut? Kecil. Oke, tepuk tangan kita semua. Ya, sekarang Ibu persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil praktikum dan juga hasil diskusi kelompok. Oke, pada kelompok 1 dipersilakan. Oh, ini ya. Sini. Sudah sebentar ya. Ya. Ya, sudah siap. Terus baru ke belakang. Suaranya besar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya. Secara kebetulan, Akan apa? Akan mempresentasikan. Maju lagi, maju lagi. Maju lagi supaya suaranya bisa terdengar. Oke. akan Mempresentasikan mempresentasikan hasil praktikum. Ya, oke, baik. Yang pertama, karena memang kita baca dulu soalnya. Bilang apa? Mengapa? dengan besar berwarna organik berbahaya bagi kesehatan karena mengakibatkan berbagai macam penyakit. Oke. Yang kedua, Mengapa pedagang menggunakan warna tekstil pada produk supaya menarik? oke. Sekarang hasil praktikumnya bilang apa? Hasil praktikum balik lagi. Sebenarnya. Oke. Nah, ini kasih tunjuk hasil praktikum kalian di teman-teman. Nah, balik ya. Nah, nanti bos sebut dia yang baca. Jadi yang aku kasih tunjuk. Silakan. Sebelum berlangsung sudah perlakuan satu pertama Pewarna. berwarna makanan merah. Oke, warna makanan merah. Kasih tunjuk. Semuanya perhatikan ya hasil praktikum mereka nih. Kelompok 1. Ya, kasih tunjuk. Bisa lihat kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2 bisa lihat. Oke. Bilang apa hasil praktikumnya? Sebelum perlakuan warna apa? Sebelum berlakuan Warna merah. warna merah. Sudah? Sesudah berlakuan merah. Oke. Ini sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan warnanya tetap sama. Warna buatan yang ditambahkan dengan kapur. Ya? Bisa perhatikan semuanya, bisa lihat? Bisa. Oke, ganti lagi Sipana. Yang kedua warna apa lagi? Berwarna makanan Kuning. Oke. Silakan perhatikan. sebelum berlakuan sesudah berlakuan. Oke, sebelum dan sesudah perlakuan warnanya tetap sama, kuning, tidak berubah, ya? Oke, silakan. Yang tiga lagi. Warna makanan hijau sebelum berlakuan sesudah berlakuan hijau. Oke, sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan warnanya tetap sama, hijau. Oke, turun. Oke, hasil diskusi lagi. Baca pertanyaan lagi. Satu berdasarkan hasil praktikum apa perbedaan satu warna dan satu warna mewarnai?
warna yang dihasilkan stabil, artinya tidak berubah atau tidak jika ditambahkan pelarut lainnya dalam hasil ini. Cuka dan kapur dimasukkan dalam jumlah yang sedikit untuk dapat menghasilkan warna yang terang dan variasi warna yang dihasilkan juga beragam. Oke, baik. Itu hasil presentasi dari kelompok 1. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, silakan. Tutup. Presentasi kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 2. Yuk persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil praktikum dan juga diskusi kelompoknya. Silakan. Kelompok 2 bawa dengan ini, kalian punya hasil praktikum tadi. Silakan. Yang kuning saja, oke. Nanti kok juga di sini juga boleh guys, pegang juga, ya. Silakan dari depan. Oke. Surat buat sedikit. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dapat mempresentasikan hasil praktikum. Kami akan mempresentasikan hasil praktikum dan diskusi kami. Nomor 1, berwarna makanan merah. Sebelum perlakuan merah, sesudah perlakuan merah. Nomor 2, berwarna makanan kuning. Sebelum perlakuan kuning, sesudah perlakuan kuning. Nomor 3, berwarna makanan hijau. Sebelum perlakuan hijau, sesudah perlakuan hijau. Oke. Kasih tunjuk yang warna makanan yang hijau. Iya. Angkat. Kasih tunjuk teman-teman. Iya. Sudah lihat semuanya? Oke. Silakan. Yang kedua lagi. Yang kedua warna yang mana? Berwarna makanan merah. Merah. Kasih ini. Anike bukan lagi. Iya. Kasih tunjuk teman-teman. Iya. Bagaimana? Hasilnya bilang apa? Sebelum dan sudah perlakuan. Oke, sebelum perlakuan merah, sesudah perlakuan juga merah. Warnanya tidak berubah, ya. Oke, selanjutnya lagi. Berwarna makanan kuning. Boleh. Sebelum perlakuan kuning. Bisa lihat semuanya? Oke. Perlakuan kuning. Oke, sebelum perlakuan kuning, setelah perlakuan juga kuning. Artinya warnanya tidak berubah. Ketika ditambahkan dengan apa tadi? Tambahkan dengan cuka, warnanya tidak berubah. Oke. Selanjutnya hasil diskusi kalian bagaimana? Dibacakan dulu. Ya, tidak yang di depan. Surat buat. Tuliskan kandungan zat berwarna alami pada kuning, daun pandan, cabang campuran, zat berwarna pada kemasan, zat berwarna makanan yang digunakan pada tujuan. Oke, sebentar aku ambil itu. Aku punya kalian pewarna. Kasih tulis teman-teman lihat dari sini. Yang pewarna buatan. Yang merah apa, kuning apa, hijau apa. Oh semua tidak? Yang itu pewarna makanan. Yang ini. Nah, oh semua. Kuning hijau juga. Nah itu. Oke, silakan. Kandungan zat berwarna alami pada Bunyi kurkumin. Apa lagi? Nomor 2, daun pandan.
buatan yang terdapat pada masa. Nomor 1, hijau bermargin. Hijau bermargin. Buka 7. Teman-teman bisa lihat dari sini. Nah, di komposisi yang itu, yang kemasan pewarna makanan itu, setiap kelompok ada toh, bisa lihat di situ. Pewarna sintetik yang digunakan itu apa saja. Oke, lanjut yang kedua apa? Nomor 2, merah, rosin. Bisa lihat. Balik. Nah, selanjutnya, Nomor 3, kuning, bermargin. iya. Kembali lagi. Ada di mana? Sini. Nah, oke, sudah? Oke, selesai. Oke, baik. Ada pertanyaan dan tanggapan dari kelompok 1, kelompok 3 maupun kelompok 4. Apakah ada? Ada. Oke, silakan kelompok 4 yang mau bertanya. Ada? Tidak. Oh, tidak lagi. Oke. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Next. Selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Bawa hasil-hasilnya itu 3 saja. Oke, silakan. Oke, silakan. Suara keras ya. Ya, dari situ terus ke belakang nanti ya. Ini kalau terus kan terus ya. Silakan. Demikian kami akan mempresentasikan strategi kami. Silakan. Yang pertama, Mengapa ratuan LMD berbahaya bagi kesehatan? Mengakibatkan penyakit kanker, ginjal, hati. oke. Selanjutnya, Nomor 2, mengapa pedagang menggunakan pewarna tekstil pada kerupuk? Kerupuk warnanya menarik. agar kerupuk warnanya menarik. Oke, silakan. Seperti itu bagaimana? Oke, bagaimana hasil praktikum kalian? Silakan. Tarik kunyit sebelum perlakuan kuning. Sesudah perlakuan kuning pedang. Sesudah perlakuan merah bata. Oke. Iya. Ayo. Angkat tinggi nah. Semua sudah lihat? Kunyit itu sebelumnya dia warna apa? Warna kuning. Setelah ditambahkan kapur warna merah bata. Nih, agak seperti kelihatan seperti ada hitam-hitam sedikit. Ya, semua bisa lihat? Bisa. Oke. Yang kedua lagi. Buat tarik daun pandan. Daun pandan yang mana nih? Nah, itu yang kembali lagi. Gantian. Sebelum perlakuan hijau, sesudah perlakuan hijau muda. Iya. Oke. Selanjutnya lagi. Nomor 3, kain merah, sesudah perlakuan merah. Sebelum perlakuan merah muda. Ini berubah warna ya. Oke. Hasil diskusinya bagaimana? Apa dampak yang ditimbulkan apabila kita mengonsumsi makanan Kelompok yang 4 tidak bercerita ya. Perhatikan teman yang lagi berwarna buatan? Jawab. Dampak yang ditimbulkan apabila kita mengonsumsi makanan yang mengandung zat pewarna buatan dapat
menyebabkan penyakit kanker, kerusakan ginjal, kerusakan hati, dan gangguan pencernaan. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan dalam kelompok 1, 2, dan 4? Apakah ada yang bertanya pada kelompok 3? Tidak ada? Oke, oh ada dari kelompok 4. Ingin memberikan pertanyaan ke kelompok 3. Silakan. Kenapa satu warna buatan berbahaya? Warna buatan berbahaya. Sebentar ya, saya ini dulu. Yang kunyit. Kenapa kunyit berwarna? Oke, kelompok 3. Silakan jelaskan kenapa kunyit dia ketika ditambahkan kapur berubah warna. Ya? Tidak tahu. Ya sudah, nanti Ibu yang jelaskan. Oke. Kenapa? Tidak jawabannya, tidak tahu jawabannya. Oke, tidak apa-apa. Baik, sudah tidak apa-apa. Nah, kenapa kunyit itu ketika ditambahkan kapur dari warnanya awalnya kuning menjadi merah bata seperti ini? Karena perhatikan ya, di dalam kunyit itu kunyit merupakan indikator rasa basah dan mengandung kurkumin. Jadi kurkumin itu bisa mengubah warna kunyit berdasarkan larutan yang ditambahkan. Kalau larutan asam yang ditambahkan, dia akan berubah menjadi kuning muda. Sedangkan kalau larutan basah yang ditambahkan, kurkumin akan mengubah pigmen warna atau pigmen warna dari kunyit menjadi merah bata. Seperti itu. Bisa paham? Bisa kelompok 3? Baca lagi ya, Bang aja. Oke? Sip. Oke. Terima kasih untuk kelompok 3, tepuk untuk kelompok 3. Oke, terima kasih. Katanya sudah bertanya. Sekarang kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami di kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum dan diskusi kelompok kami. Sari bayam merah sebelum perlakuan merah. Sesudah perlakuan merah muda. Oke. Coba dikasih kepada kalian. Nah, sebelum perlakuan warnanya merah, setelah diberi perlakuan, ditambahkan apa itu? Oke, ditambahkan larutan cuka, warnanya menjadi merah muda. Oke, selanjutnya. Sari daun pandai Balik. sebelum perlakuan hijau. Sesudah perlakuan hijau muda. Oke, coba diangkat. Semuanya lihat? Lihat ya. Sebelum perlakuan warnanya hijau, setelah diberi perlakuan dan ditambahkan cuka, warnanya hijau muda. Bisa lihat toh? Oke, selanjutnya lagi. 3. Sari kunyit sebelum perlakuan kuning. Sesudah perlakuan kuning muda. Oke, ini kunyit. Sebelum perlakuan warnanya kuning, setelah ditambahkan cuka, warnanya menjadi kuning muda. Oke. Masih diskusi lagi. Tuliskan solusi alternatif yang tepat untuk mengurangi penggunaan zat pewarna buatan pada makanan. Jawab. Belajar bagaimana mengenali dan mengidentifikasi tanda atau ciri-ciri yang tidak layak dikonsumsi. Berupaya menghindari membeli dan mengkonsumsi makanan dan minuman. Biasanya bisakan juga untuk membuat makanan dan minuman sendiri untuk kebutuhan sehari-hari. Demikian hasil presentasi kami. Oke, terima kasih kelompok
4, apakah ada pertanyaan dan tanggapan dari kelompok 1, 2, dan 3? Ada atau tidak? Tidak ada? Oke, tidak apa-apa. Oke, kita untuk kelompok 4. Kelompok 4 silakan. Sudah? Nah, kalian sudah melakukan kegiatan praktikum, sudah melakukan diskusi kelompok. Nah, berdasarkan praktikum yang tadi sudah kalian lakukan, kita bisa membedakan zat pewarna ada 2 jenis, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan. Nah, pewarna alami berdasarkan hasil praktikum yang sudah kalian lakukan, ketika ditambahkan pelarut lain, warnanya apa? Berubah. Sedangkan pewarna buatan ketika ditambahkan pelarut lain, itu warnanya tetap sama, tidak berubah atau tetap stabil, seperti itu. Nah, yang kedua, berdasarkan hasil diskusi kalian, ternyata zat pewarna buatan memiliki dampak atau bahaya bagi kesehatan kita. Itu bisa mengakibatkan apa saja? Penyakit. Iya, ada kerusakan paru, apa lagi? Kerusakan ginjal, hati, kanker, dan gangguan pencernaan. Oke, bagus. Nah, hal ini berkaitan dengan masalah yang tadi, masalah yang kita temukan pada tayangan video tadi, yang mengatakan bahwa pewarna tekstil vitamin B berbahaya bagi kesehatan. Dan yang kedua apa? Tadi permasalahan yang kita temukan tadi, yang kedua apa? Penggunaan apa? Pedagang menggunakan pewarna tekstil pada kerupuk. Nah, untuk itu harus ada solusi atau upaya untuk mengurangi penggunaan zat pewarna buatan pada makanan. Nah, upayanya atau solusinya apa saja? Yang pertama, menghindari membeli dan mengonsumsi makanan yang berwarna, terlebih yang berwarna mencolok. Yang kedua, membuat makanan dan minuman sendiri dengan menggunakan pewarna alami. Nah, pewarna alami itu apa saja tadi? Kalau kuning dari apa? Kunyit. Merah? Bayam merah. Selain itu apa lagi? Buah naga. Buah naga, bagus. Apa lagi? Kalau hijau dari apa saja? Daun pandan. Daun pandan. Apa lagi? Selain daun pandan, hijau bisa dari daun apa? Iya, bayam. Terus apa lagi? Daun suji. Daun suji juga bisa kita gunakan untuk mendapatkan warna hijau. Nah, berdasarkan hasil praktikum dan diskusi kalian, kita bisa membuat kesimpulan. Siapa yang mau membuat kesimpulan? Kelompok 1, kesimpulannya? Kelompok 2? Oke, silakan kelompok 2 mau membuat kesimpulan. Kesimpulan kelompok 2 bagaimana? Oke, kita dengarkan kesimpulan dari kelompok 2. Silakan. Perbedaan antara zat pewarna alami dan buatan, yaitu pewarna alami merupakan zat pewarna yang berasal dari ekstrak Ya. tumbuhan seperti bagian daun, bunga, biji, dan aman jika distribusi. Oke. Pewarna buatan merupakan zat warna yang berasal dari zat kimia yang tidak aman untuk dikonsumsi sehari-hari. Pada pewarna alami, warna yang dihasilkan tidak stabil, artinya dapat berubah jika ditambahkan berlarut-larut, ditambahkan dalam jumlah banyak untuk dapat menghasilkan warna yang terang dan variasi. Warna yang dihasilkan tidak banyak. Pada pewarna buatan, warna yang dihasilkan stabil, artinya tidak berubah atau tidak jika ditambahkan berlarut-larut. Ditambahkan dalam jumlah yang sedikit dapat menghasilkan warna yang terang dan variasi. Warna yang dihasilkan juga Oke, itu kesimpulan dari kelompok 2. Oke, kesimpulan dari kelompok 3 bagaimana? Oke, silakan dibacakan. Dampak atau bahaya dari penggunaan zat pewarna buatan yaitu apabila kita mengkonsumsi makanan
yang mengandung zat pewarna buatan dapat menyebabkan gangguan kesehatan Ya. seperti penyakit kanker, kerusakan ginjal, kerusakan hati, dan gangguan pencernaan. Oke, baik. Oke, terima kasih kelompok 2 dan kelompok 4 sudah membuat kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini yaitu zat pewarna ada 2 jenis. Ya, bersama tadi kesimpulan kalian bahwa ada zat pewarna alami dan zat pewarna buatan. Nah, ada juga dampak dari penggunaan zat pewarna buatan yang sudah kalian sebutkan tadi dan juga ada solusinya. Ya, bisa paham? Bisa paham atau tidak? Oke. Semuanya perhatikan ke sini. Sebelum itu rapikan alat dan bahan. Sudah? Sudah, oke. Selanjutnya ini mau tanya dulu. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Oke, nah pada hari ini Ibu juga akan memberikan apresiasi kepada siswa-siswi terbaik hari ini. Yang pertama Ibu akan memberikan apresiasi kepada Katarina. Silakan Katarina maju. Tepuk tangan Katarina. Nah ini Ibu ada hadiah untuk Katarina. Oke, terima kasih ya. Oke, silakan. Yang kedua Ibu berikan untuk Emiliana. Tepuk tangan untuk Emiliana. Oke, ada hadiah untuk Emiliana nih. Oke, sip. Yang ketiga Ibu berikan kepada Benedikta. Ayo, Benedikta, silakan maju. Ini hadiah untuk Benedikta. Dan oke, sama-sama. Yang terakhir untuk Anesta. Silakan untuk Anesta. Ada hadiahnya untuk Anesta. Oke, sama-sama. Sudah? Semuanya sudah? Sudah. Oke, dan hari ini mereka berempat yang mendapatkan hadiah karena mereka aktif, bertanya, menjawab, dan juga aktif dalam kerja kelompok atau diskusi kelompok kan. Bisa? Ibu harap kalian yang lain juga besok-besok berusaha supaya aktif, rajin bertanya, menjawab, dan juga aktif dalam kelompok. Ya? Bisa? Bisa. Oke. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan post test, yaitu ujian untuk kalian. Soalnya 5 nomor Ibu harap kalian bisa mengerjakannya dengan teliti dan jujur. Silakan ditutup LKPD dan bahan ajarnya. Jangan lupa tulis nama dan kelas.
bisa mencari informasi tentang materi zat pengawet, baik dalam bentuk paket atau di internet. Bisa paham? Bisa ya. Bisa toh? Bisa. Oke. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita ini, itu ada satu kata bijak untuk kalian, yaitu jika hidup itu lukisan, kamu harus membuatnya berwarna. Tetapi membuatnya berarti dengan warna-warna yang kamu miliki. Oke? Sebelum itu kita berdoa dulu. Emiliana, silakan pimpin kita dalam doa. Ya, semuanya berdiri. Baik teman-teman, kita Bapak Ibu guru sebelum kita istirahat dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami kepada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami dari ancaman. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Magdalena, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kematian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selamanya. Amin. Santa Paulus, doakanlah kami, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Emiliana.